Baik, Pak Zaini, tadi Pak Zaini menyebutkan bahwa kemungkinan besar aset atau kantor dari BMT ini rencananya akan dijual, Pak. Ini saya masih ingat, Pak, ada informasi atau desas-desus mengenai Yusuf Mansur juga pernah ada niat ingin menjual rumahnya. Ini apa yang Bapak lihat dari semua ini, Pak? Atas kesimpulannya, Pak? Satu skenario mas, satu skenario satu pemikiran. Ya, Jadi seolah-olah ya satu skenario satu pemikiran, kalau toh itu nanti dialihkan ke orang lain, setidak-tidaknya untuk mengajukan sita jaminan, untuk mengajukan gugatan itu kan agak sulit, harus kita berpikir berpikir ya. ke depan lagi gitu mas. Assalamualaikum Pak Zaini Mustafa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. baik. Pak Zaini, Iya. Sebelumnya Pak Zaini pernah menyampaikan bahwasanya Pak Zaini mendapat kuasa dari investor lain untuk menggugat kembali Pak ya terkait dengan perkara investasi batubara ini Pak. Dan ini saya sudah lihat videonya Pak Darso. Ini ternyata ini investor yang gugat nantinya adalah Pak Arif ya Pak ya, Pak Arif atas nama Bu Istrinya Pak atas Arif, nama istrinya. Oke. istrinya Pak Arif, karena ya Pak Arif itu berinvestasi atas nama istrinya Ya, Mas. ya, kebetulan saya juga sudah ketemu juga dengan Ya, Pak Arif ini. Memang kerugiannya eh, total senilai 250 juta, Pak. Baik, Pak. betul betul Mas. Ya, Rencana kapan Pak akan ya. didaftarkan, Pak? Jadi begini Mas, kemarin kemarin itu saya tanggal 26 Maret 2023 itu Ya, kan eh, menandatangani surat kuasa yang diberikan oleh istrinya Pak Arif yang ya. bernama Bu IS ISR ya, Oh, ya. ISR begitu. Ya, baik, baik. Ya, kemudian setelah saya menteri, sebenarnya ini mereka mereka ingin mengajukan gugatan ini cukup lama ini Mas sebenarnya. Ya, ya, ya. Cuman saya bilang satu-satu dulu biar punya Ah, saya agak selesai dulu. agak ke agak ke hilir. Oh, oke. Ya, Kemudian nanti setelah itu kita daftar lagi kan begitu. ya, ya. Kemudian karena perkara saya juga mungkin sudah tidak akan lama lagi putus, kemudian mereka memberikan kuasa kepada saya tepatnya di tanggal 6 Maret 2023 kemarin. Hmm, Sebagai tindak lanjut dari kuasa itu, kemudian eh, saya melakukan somasi, ya. gitu ya. Oke. Saya ingin melakukan somasi terlebih dahulu. Siapa tahu hati nuraninya masih masih sehat, masih waras lah begitu dari BMT Ya, ini kan begitu. ya. Ternyata setelah surat somasi saya buat, kemudian akan saya anter itu, ternyata BMT itu saya datang dua kali Mas di hari yang sama itu, hari Kamis itu saya datang dua kali. Saya pertama datang itu jam 10, Ya. ternyata juga masih masih kosong gitu ya. Hmm, Saya pikir oh mungkin jam 10 belum belum masuk kantor dan lain sebagainya gitu. ya, Siapa tahu kan BMT punya punya ini jam kerja tersendiri, Mas. ya. Hmm, Mungkin malam atau gimana kan saya nggak tahu. ya. Kemudian setelah setelah itu habis zuhur saya mencoba lagi ke BMT Darussalam. Ternyata masih tutup juga, Mas, begitu. Karena ini masih tutup dan saya lihat di atasnya itu ada agent juga, Mas. Kayaknya agent bahwa ruko itu mau dijual begitu, Mas. Oh, Tetapi saya tidak pedulikan lah itu agent itu dulu. Terus kemudian saya cross check ke tetangga kanan kiri, dari beberapa tetangga mengatakan bahwa BMT Darussalam itu di tahun 2023 ini nggak pernah buka, Mas, menurut mereka. oh begitu. Oke, Jadi oke, ya. ya, ya, jadi sudah tutup begitu, Mas. Hmm, Terus kemudian sebelumnya juga di 2022 itu katanya itu juga kadang-kadang masuk sebentar tapi jamnya nggak tentu Mas. Jadi kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang dan lain sebagainya. Jadi tidak menentu, tidak sebagaimana kantor-kantor biasanya misalnya bukanya jam 8 pulang jam 5 itu sudah enggak. ya. Terus informasi dari tetangga kanan kiri itu kemungkinan besar sih sudah tidak
sudah tidak buka Pak ini, dia bilang gitu. Oh, oke oke oke. Nah, karena ini kayaknya sudah dikosongkan. Hmm. Dan memang ada beberapa orang yang ke sana, menurut mereka ada yang mau ngambil tabungan dan lain sebagainya, itu mereka kehilangan jejak begitu, Mas. Dan Oh, yang paling aneh kan ada agent. Kalau agent ini kan tentu kalau mau disewakan tentu ada tulisan disewakan, tetapi ya. ini ada agent diminta dihubungi tapi agak melilit-lilit. Jadi saya juga tidak cross check ke nomor tersebut, Mas. Agen Ah, properti saya Pak ya. berkesimpulan bahwa itu dijual lah Mas mungkin Mas gitu. Hmm, oke oke. Ternyata Iya, ada rencana dijual. iya, Oke oke Pak Zedi. iya. Eh, Oke Pak Jadi Zedi. menambah menambah kuat dugaan saya Hmm, bahwa BMT Darussalam ini memang sudah tidak beritikat baik ya sehingga mereka akan menyembunyikan seluruh harta kekayaan daripada koperasi ini Mas, sehingga yang lain nanti biar kalau mau gugat misalnya mereka kalah dan lain sebagainya tidak bisa ya. eksekusi mungkin begitu Mas mungkin ya Baik dugaan baik. saya begitu. Ya, jadi Iya. ini Pak Zani menduga ya dengan kemungkinan bahwa aset BMT ini akan dijual, ada dugaan, ada terkaitan dengan gugatan Pak Zani yang sekarang ini Pak ya? Eh, saya kira saya kira ada kaitannya dengan gugatan saya, terus kemudian ada dengan berkaitan dengan pengaduan saya ke beberapa institusi, termasuk misalnya Hmm, saya mengadukan ke OJK, ke Gubernur BI, terus kemudian ke Menteri Keuangan bahwa berkaitan dengan investasi batu bara ini kan mereka tidak bergerak di bidang apa penghimpunan dana dari masyarakat yang ya, jumlahnya cukup besar. ya, Nah, ini kan mereka menghimpun dana dari masyarakat yang jumlahnya cukup besar, ya. sehingga menurut saya ini sudah menyalahi peraturan perundang-undangan karena harus ada izin BI, Mas. Hmm, Nah, itu juga yang saya masukkan ke Mabes Polri bahwa ada satu koperasi yang menghimpun dana masyarakat dan besar dugaan saya bahwa itu tanpa izin begitu. Itu sudah dalam rangka lidik Mas di Mabes Polri Mas. oke, Mudah-mudahan Kapolri juga jajaran jajaran Kepolisian Republik Indonesia, pejabat terasnya, mudah-mudahan Kapolri ada atensi lah ke sana untuk memeriksa ini Mas. Karena kan ini menyangkut kerugian masyarakat yang cukup besar Mas. Gitu. oke, baik Pak Zeni. Padahal sebelumnya ya, sebelum Pak Zeni melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini saya masih ingat itu Pak Zeni pernah datang bersama Ustadz Kolek dan Pak Nur Samsu itu masih buka Pak ya, masih Oh, beroperasi. masih betul. Ya, saya di di akhir 2022 Ya. itu kan ingin mendatangi mendatangi BMT itu rencana awalnya saya yang datang, kemudian didampingi oleh Pak Ustadz Nurkole, kemudian Pak Nur Samsu itu Hmm, awalnya kan ingin bersilaturahmi dengan bagus, ya. menanyakan bagaimana investasi para jamaah ini yang di yang disetorkan melalui mereka bagaimana penyelesaiannya begitu. Hmm, Tetapi karena dari BMT sendiri itu tidak pernah ada yang menemui walaupun sudah di WA atau hmm, di WA itu tidak dibalas, kemudian di telepon juga tidak diangkat sehingga hmm. kami mencobalah datang ke sana. Ternyata juga tidak dilayani dengan baik sebagaimana tuntunan Islam lah Mas. Kalau Ya, tamu ya dihormati dan lain sebagainya itu enggak. Itu ya, tidak ya. terjadi sama BMT Mas gitu. Oke. Nah, Eh, kemudian selanjutnya saya mengajukan somasi saya sebelum saya mengajukan gugatan itu somasi 1 dan 2 itu hmm, juga diterima resepsionisnya, ada tanda terimanya, ya. namun tidak ditanggapi juga. Hmm, Jadi ya sudah eh, jauh dari jauh dari baik, inilah Islam. Mas, jauh dari tuntunan Islam yang benar Baik, Mas. baik, baik, baik. Gitu. Berarti ya ini memang Iya, tidak ada itikat baik dari BMT, Pak ya. iya. Jadi Ya begitu eh, Mas, eh, tidak ada ya, etikat baik. Ya. ya, bukannya dari BMT, tetapi dari semua pihak tergugat ya, dari pihak Yusuf Mansur juga menutup diri. Pak Zeni sudah 2 kali berkunjung ke rumah juga tidak ditemui. Kemudian PT Adipati Perkasa juga tidak pernah menghadiri sidang. Berarti memang terkesan mereka ini saling menutup diri dan saling melindungi, Pak ya. Ya, jadi tergugat tergugat itu kan ada 4, turut Ya, tergugat 1 Mas. ya, Saya ulang lagi, ya, tergugatnya PT Adi Partner Perkasa. ya. Itu mulai saya mengajukan gugatan sampai dengan saat ini tidak pernah datang Mas. Ya, betul.
Kemudian Adiansah sebagai direktur utama Ya, itu sama juga tidak pernah datang dalam persidangan ini. Walaupun dua-duanya ini sudah dipanggil secara resmi melalui koran sebanyak 2 kali juga tidak datang, ya, Mas. ya, oke, oke. Kemudian saya mendatangi rumah Yusuf Mansur itu sebanyak 2 kali dan Kali. sebelumnya saya bersurat kepada mereka karena Yusuf Mansur membantah bahwa ada investasi batu bara itu kan. Ya, Nah, sehingga saya mengajak Yusuf Mansur untuk datang ke Masjid Darussalam ini secara resmi ya, sebanyak kalau nggak salah 2 atau 3 kali, termasuk kalau mereka masih membantah dan kami mengatakan bahwa investasi itu benar, saya mengajak Mubahalah, hmm, saya dan kawan-kawan mengajak Mubahalah Yusuf Mansur ini ke Masjid Darussalam. ya, Itu sudah cukup layak, Mas. ya, Dan itu juga tidak ditanggapi, ya, ya. Yusuf Mansur ini kan tergugat ya, ya, 3. Kemudian saya mendatangi Yusuf Mansur untuk bertamu bersilaturahmi sebagaimana seorang Muslim yang baik. Juga kami tidak ditemui dan tidak disuruh masuk, Mas. ya, ya, Hanya disuruh di luar saja. Kalau toh mau masuk, media media yang saat itu menunggu di sana dan lain sebagainya dan itu tidak diundang dan lain sebagainya ya, itu mereka mintanya tanpa kamera tanpa media sehingga ya, saya kalau tanpa media tanpa kamera saya takut nanti apa dipelintir atau disalahgunakan ya, seolah-olah saya masuk nanti menerima uang dan lain sebagainya ini Mas. ya, ya, oke. Kemudian BMT sendiri, BMT itu sudah kami datangi baik-baik, kami somasi, juga tidak datang, Mas. Ya, ya, Kemudian Darul Quran ini menurut relas yang sampai, ya, karena ini digugat di Jakarta Selatan, kemudian relasnya itu yang ngantar delegasi, yang ngantar dari Tangerang, itu relasnya juga sudah sampai. hmm, Ada beberapa relas yang mereka nggak mau menerima sehingga jurusita itu menyampaikan kepada kelurahan dan ya, ada yang mereka terima tetapi mereka juga tidak pernah datang. Jadi 4 tergugat, tergugat satu tergugat satu PT Adi Partner Perkasa, tergugat 2 Adiansah, tergugat 3 Yusuf Mansur, tergugat 4 BMT Darussalam. Ini semuanya tidak beritikat baik. ya, Kemudian Darul Quran, yayasan juga tidak beritikat baik walaupun mereka hanya sebagai turut tergugat, tidak pernah datang di persidangan Darul Quran itu, Mas. Gitu. oke, baik. Pak Zaini, tadi Pak Zaini menyebutkan bahwa kemungkinan besar aset atau kantor dari BMT ini rencananya akan dijual, Pak. Ini saya masih ingat, Pak, ada informasi atau desas-desus mengenai Yusuf Mansur juga pernah ada niat ingin menjual rumahnya. Ini apa yang Bapak lihat dari semua ini, Pak? Apa kesimpulannya, Pak? Satu skenario, Mas. Satu skenario, satu pemikiran. Ya, Jadi ya, ya, seolah-olah ya satu skenario, satu pemikiran. Kalau toh itu nanti dialihkan ke orang lain, setidak-tidaknya untuk mengajukan sita jaminan, untuk mengajukan gugatan itu kan agak sulit. Harus kita berpikir berpikir ya. ke depan lagi gitu, Mas. Iya. Oh, oke. Ya, Tujuannya hanya mempersulit saja itu, Mas. oke, Tapi baik. toh itu tidak masalah. Toh posisinya katakanlah itu misalnya dijual dan lain sebagainya kan nanti bisa kita gugat juga gitu, Ya, Mas. karena Jadi gini, ya, ini kebetulan ditanya, jadi saya mengatakan bahwa saya mengatakan kepada masyarakat umum bahwa BMT Darussalam Madani Kota Wisata ya, yang punya kantor di Press Market nomor 18 itu sedang bermasalah dengan investasi batu bara. ya, Sehingga siap-siap kalau itu nanti Anda membeli, ya kan, Anda ya. membeli, siap-siap akan menghadapi masalah hukum dengan Hmm, banyak investor gitu loh, Mas. baik, baik, baik. Jadi juga nanti hati-hati, jangan sampai dengan BMT ini nanti menjual kepada orang lain, ya kan, orang lain ini ikut tersangkut suatu perkara, Mas. Baik, baik, Karena ini kan menyangkut masalah investasi banyak banyak orang. baik, baik. Pak Zaini, Kurang lebih ada hampir 98 orang itu kalau nggak salah Mas eh, yang ini. ya, baik, Ya, Pak Zaini. yang anu ya, yang rangernya itu Ya, BMT kurang lebih hampir 100-an orang. oke, Pak Zaini. Itu Mas. Eh, ya, berdirinya atau munculnya ruko ini, Pak, aset ini, Pak, atau mulai disewakan ruko ini, Pak, oleh BMT. Ini sebelum munculnya investasi batu bara atau setelah munculnya investasi batu bara, Pak? Berarti mungkin kemungkinan bahwa aset ini adalah hasil investasi JPN batu bara, Pak, dengan apa? Mungkin
dalam tanda kutip dengan cara yang tidak baik gitu Pak. Oh, jadi begini Mas, adanya ruko ini saya tahu persis ya adanya ruko ini. Ya. Awalnya BMT Darussalam itu kan berkantor berkantor itu pinjem pinjem salah satu ruangan masjid Mas. Oke oke oke. Ruang administrasi ke masjid itu dipinjam, mereka ngenger di sana, numpang di sana, Hmm, ya kan? ya ya Artinya ya. mereka nggak punya aset apa-apa, Mas. Belum punya aset apa-apa. Ya. Tetapi begitu ada investasi batu bara ini, kemudian mereka beli ruko, kemudian ruko itu direnovasi yang cukup bagus, Mas. Cukup bagus. Artinya barangnya juga barang-barang kelas wahid. Nah, ini besar dugaan saya adalah uang dari investasi batu bara ini. Hmm, Karena begitu investasi batu bara ini sudah tidak berjalan lagi, ya. BMT itu untuk menghidupi diri sendiri aja sulit, Mas. Gitu. Ya 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 oke. Itu. Oke oke. Jadi eh, dugaan saya 99% hasil hasil daripada Ya. eh, bagian dari investasi batu bara ini. Ya untuk Jadi BMT untung, hmm, investor yang buntung begitu, Mas. baik. Ya itulah mengapa setelah gugatan Pak Joni Bayangkan pihak BMT ini wah ini buru-buru rencana ingin dijual mungkin Pak ya. Ya, Oke. dan Maaf, eh, maaf Pak Joni. investor-investor yang lain juga begitu, Maaf Mas. Pak Joni. Investor-investor yang lain karena Ya, eh, saya potong dulu Pak Joni. karena ini hasil dari batu bara, maka udah dijual dibagi ke investor gitu. Oke oke. Gitu, Mas. Maaf Pak Joni saya potong dulu Pak. Ini karena Ya, Zoom-nya belum pro ini nanti mati Pak. Kayaknya ini nanti diulang lagi Pak. Karena baik, baik. nanti mungkin cuma butuh penutup aja Pak. Sekitar 5 menit aja Pak. Iya, iya, iya. Ini berarti saya Oke, tutup siap. dulu, nanti dilanjut lagi Pak ya. Baik, baik. Iya, iya, iya. Iya.